Para korban pemerkosaan Heri Wirawan kini mulai kembali berkomunikasi dengan masyarakat sekitar setelah mengalami depresi akibat trauma yang mendalam. Sementara guru mengaji yang mengajak para korban bersekolah di tempat Heri Wirawan meminta maaf kepada korban dan keluarga mereka. Ia mengaku tidak menyangka Heri Wirawan yang masih kerabatnya ternyata berbuat keji. M masih tidak percaya nasib buruk menimpa anak sayangannya. Anak perempuan M merupakan salah satu santri korban pemerkosaan guru sekaligus pemilik pesantren di Bandung, Heri Wirawan. M menuturkan, sebelum bersekolah di Bandung, M adalah anak yang ceria, rajin mengaji dan sering menjadi juara perlombaan bertema keagamaan di kampung. Namun, kondisinya berubah drastis setelah ia menjadi korban pemerkosaan guru ngajinya, Heri Wirawan. Terlebih setelah ia melahirkan seorang anak perempuan yang kini berusia 4 bulan. Sejak peristiwa yang menimpanya itu mencuat ke publik, Putri M kerap menangis histeris karena trauma yang mendalam. M sendiri mengaku marah dan kecewa karena orang yang ia percaya dapat mendidik putrinya ternyata seorang pria biadab. Kalau sekarang ya kata ibu juga baru beberapa hari dia sembuh, dia gak nangis, dia gak histeris. Kalau sebelumnya ya kata ibu juga sampai 2 hari 2 malam dia histeris. Dan kalau waktu kecilnya itu sampai 3 tahun, ibu bawa rumah sakit Garut, rumah sakit Tasik. Itu ibu bolak-balik rawat jalan. Saking ibu sakitnya sampai seumur hidup itu Pak. Itu anak saya ibu obatin kemana-mana. Udah besar dia hianatin. Sampai dia punya anak, apalagi dia kan dia masih punya masa depan Pak, dia masih kecil, dia masih punya harapan. Itu yang ibu sakitin, apalagi dia meninggal, ya bawa seorang anak, bawa seorang bayi, itu yang paling menyakitkan Pak. Kini anak M mulai tegar. Ia masih punya semangat untuk kembali bersekolah. Keluarga hanya bisa berharap agar keinginannya itu dapat terwujud. Anak saya itu jadi korban ya. Jadi korban, anak saya masih semangat sekolah. Saya kepada pemerintah, kepada instansi pemerintah yang mohon dukungannya. Anak saya mau sekolah lagi. Saya mohon, saya dengan keadaan saya seperti ini, dengan semangat anak saya mohon kepada pemerintahan perhatikan sekolahnya anak saya. Dan saya mohon juga, dia kan punya seorang bayi yang harus diurus. Dan itu harus diberi susu, harus terpenuhi kebutuhannya. Hal yang sama juga dirasakan keluarga korban lainnya. Y, yang putrinya juga menjadi korban Heri, mengatakan sang anak ingin meneruskan pendidikan. Kalau saya bapaknya sama ibunya itu sekarang menyupport, kamu jangan nengok ke belakang. Kamu itu harus melihat ke depan. Masa depan kamu itu sekarang jadi 2. Kamu dengan anak kamu. Itu. Jangan melihat yang ke belakang ya udah aja. Kita kan nggak bisa dihapus lagi. Kalau bisa andaikan jam bisa diputar lagi ya mungkin ingin utuh gitu. Karena kan ini ya saya support sama anak itu ya harus semangat, kamu harus belajar semaksimal mungkin. Ya intinya jangan menengok ke belakang, kamu harus cerah, kamu harus berani menghadapi yang kamu alami. Sering ngaji, ya di sini kan semacam dilombakan ngaji itu. Baca kitab, baca Quran, sama itu dilombakan di sini. Siapa yang bagus, ya mungkin dicap jempolin lah gitu. Itu dilombakan. Kalau ceria emang ceria anak saya di sini, nggak ada keluhan gitu. Sebelum berangkat ke Bandung itu kan tadinya mau ke pesantren Pawayan, Pak. Tadinya gitu. Mungkin dikarenakan ada ajakan gratis ya saya mikir gitu, ya terserah kamu, kata saya ke anak saya itu, mikir gitu kalau gratis emang kita juga sih emang iya gitu pengen yang gratis ya, tahu-taunya begini kan kita nggak tahu juga.
Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TPA2 Kabupaten Garut, Dia Kurniasari mengatakan, ada 11 anak yang menjadi korban pemerkosaan Heri Wirawan. Menurut dia, ketika kasus ini terungkap, anak-anak menghadapi tekanan berat. P2TP2A Garut terus melakukan pendampingan bagi para korban agar mereka bisa bangkit dan menata masa depan. Kebetulan waktu itu ada 3 anak yang sedang hamil. Nah itu semua ada di kami, jadi kami melakukan dengan psikolog, trauma healing, nah itu yang terus kami lakukan, terus pemeriksaan kehamilan, karena selama mereka di sana mereka tidak pernah ada pemeriksaan kehamilan, nah seperti itu. Yang akhirnya setelah kita persiapkan dengan kepala desa, dengan tokoh masyarakat sekitar, kita jelaskan bahwa ini anak tidak bersalah lah, kita harus melindungi. Alhamdulillah sekarang ternyata nyaah gitu masyarakat sekitar, itu yang kita harapkan. Jadi sekarang anak-anak itu berada di rumahnya tuh aman, nah seperti itu. Para korban tinggal bersama terdakwa Heri Wirawan sejak menamatkan SD pada 2016. Ketika itu keluarga mereka mendapat tawaran dari seorang guru mengaji di kampung yang masih kerabat mereka untuk bersekolah di yayasan milik Heri Wirawan di Kota Bandung tanpa dipungut biaya. Anak-anak dan orang tua mereka menyambut tawaran tersebut dengan bersemangat. Para orang tua yang kebanyakan hanya buruh serabutan merasa terbantu dengan adanya sekolah gratis milik Heri Wirawan. Sang guru ngaji yang mengajak anak-anak itu mengaku sangat menyesal. Pria berinisial D ini telah meminta maaf kepada keluarga korban dan berharap Heri Wirawan dihukum seberat-beratnya. Sempat tak kuat menanggung malu, D yang semula rajin berceramah, selama berbulan-bulan tak berani menampakkan wajah di masjid. D bersyukur, keluarga korban dan warga kampung tidak memusuhinya. Kini D sudah kembali beraktivitas di masjid. Yang saya rasakan untuk saat ini, yang paling saya rasakan, yang mencuat di hati saya, penyesalan dan merasa berdosa. Itu. Makanya saya, waktu dulu pun saya udah mendatangi para orang tua korban, saya meminta maaf kepada mereka, dan alhamdulillah mereka pun tidak, istilahnya kalau bahasa Sunda gini Pak, tenyang kopet daun gen gitunya, sarang si pelaku itu. Jadi tidak menyamaratakan sama si pelaku gitu maksudnya Pak. Sempat dimusuhi waktu itu sama para keluarga korban? Enggak ada. Satu pun enggak ada, makanya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban, dan kepada korban pun, karena saya tidak cepat dimarahin, enggak ada. Pokoknya enggak. Jangankan sama orang masyarakat sekitar yang ada di kampung ini ya, sama orang tua korban pun enggak pernah dimarahin. Karena itu tadi maksud dan tujuan saya memberangkatkan atau membuka jalan. Anak-anak berangkat ke Bandung itu ingin ada kemajuan, baik dari sisi ilmu agamanya maupun ilmu pengetahuan umumnya. D mengaku menjadi korban kebohongan Heri Wirawan yang semula ia percaya karena masih kerabat. Ia mengajak para korban bersekolah di Bandung karena Heri Wirawan dikenalnya sebagai orang alim dan ramah, tidak menunjukkan gelagat cabul. Kasus guru yang memperkosa belasan muridnya ini membuat siapapun yang mendengarnya bakal miris. Apalagi niat para orang tua menyekolahkan anak-anak mereka agar bisa mendapatkan bekal pendidikan dan ilmu agama malah berakhir tragis dan pilu karena anak-anak mereka menjadi korban predator sang guru. Zai Ul Haq, Sidki Irfan, Kabupaten Garut.